Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbus sairil alam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidul anbiya wal mursalin wal anam. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersyukur kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai abadan syakura, hamba-hamba yang paling pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah puasa dan hawa nafsu. Ayat yang paling sering kita baca ketika masuk bulan suci Ramadan adalah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang min qablikum, sebelum kita pun orang-orang sudah berpuasa, karena ini jalan terbaik menuju takwa. Apa maksud tujuannya? Salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau kita belum bertakwa, supaya kita bertakwa. Bagi yang sudah bertakwa, kualitas takwanya semakin naik, semakin tinggi. Jadi bertakwa di sini adalah bisa mempertahankan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan. Bisa juga kalau belum bertakwa, dengan puasa ini harapan Allah kita bisa bertakwa. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang dimaksud takwa? Takwa itulah adalah keistiqomahan kita, kemampuan imtisalul awamir, melaksanakan ketaatan, wajtinabun nawahi. Kemampuan kita, keistiqomahan kita terus-menerus mentaati Allah, menjauhi larangannya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Terbiasa kita mentaati Allah, terbiasa, terbudaya kita menjauhi keburukan. Kalau kita lihat misalnya negeri-negeri luar negeri, misalnya kita lihat Jepang atau Australia misalnya, mereka terbiasa lingkungannya bersih, rapi, kemudian kendaraannya sering teratur, lampu merahnya benar-benar dipatuhi, ya. Jadi dengan begitu terbentuklah budaya yang baik. Sebenarnya takwa ini adalah membudayakan perbuatan baik dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tahun Allah wajibkan kita untuk melakukan ini. Kalau kita punya HP, adanya namanya ngecas. Kalau sudah lowbat, maka dicas ulang. Kita ini pun sebenarnya puasa ini ya, bisa dikatakan mirip-mirip seperti itu juga, ngecas keimanan supaya iman kita tidak roboh. Pengaruh puasa ini sangat besar. Dalam khutbah Jumat yang lalu ada saya sentuh, saya jelaskan begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, orang yang beriman, inilah jalanku. Jalan Nabi Muhammad itu apa yang dia lalui? Ad'u ila Allah, mengajak manusia ini
mengajak manusia kepada Allah. Maksud mengajak manusia kepada Allah itu maksudnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kita berasal dari alam cahaya, ya. Berasal dari Allah, dari alam cahaya, dan nanti kita juga harus kembali kepada Allah mau tidak mau. Maka untuk kembali kepada Allah ini kita harus bersih. Dulu kita hadir, fitrah bersih suci, kembalinya pun nanti harus bersih. Maka kemarin saya sebut salah satu perjuangan hidup ini membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa tobat, terus menerus tobat, bukan sekali. Nabi Muhammad mengajarkan kita tobat 100 kali dalam sehari semalam, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 100 kali ini tobat. Ya, itu di tingkat Sayyidul Anbiya. Kalau perbandingan kita 1:100 dengan Nabi, kan dah bagus lah itu 1:100. Maka istighfar kita sebenarnya 100 kali 100, 10.000 kali sehari semalam ya Pak. Istighfar kita. Harusnya begitu untuk membersihkan kolbu kita ini. Jadi untuk membersihkan kolbu kita terus ya sih Pak. Nah, orang yang tobat terus-menerus begini, ini dicintai Allah. Kenapa? Karena orang yang tobat ini yuhibbul mutatahhirin. Dia juga membersihkan dirinya. Yuhibbut tawwabin, senantiasa tobat. Tobat itu membersihkan, mensucikan diri kita. Nah, salah satu cara mensucikan diri kita adalah dengan cara berpuasa. Kenapa begitu? Karena musuh yang paling berat dalam diri kita ini yang menghadang kita menuju Allah, salah satunya adalah hawa nafsu. Dan tidak ada musuh yang paling berat yang dihadapi manusia selain dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya. Inilah yang dikatakan Nabi SAW ketika selesai perang Badar, lalu Nabi mengatakan, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang menghadapi perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar. Maka otomatis sahabat yang baru merasa perang Badar ini sangat hebat, tentu mereka kaget. Apa perang yang lebih besar dari ini ya Rasul? Apa masih ada lagi? Inilah yang dikenal dengan perang melawan hawa nafsu. Walaupun hadis ini lemah, tapi hadis ini ditopang hadis-hadis sahih di mana dikatakan Nabi, Abdulul jihad ayyuhajahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling abdul adalah jihad melawan diri manusia dan hawa nafsunya. Jadi jihad melawan hawa nafsu ini termasuk jihad paling besar. Kerusakan di bumi, kehancuran, malapetaka, peperangan, permusuhan, saling sikut, saling baku hantam. Ini berawal semuanya dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Kalau kita mau jujur, kenapa Israel menyerang Palestina? Pasti nanti jawabannya hawa nafsu, ingin menguasai Palestina, menjajah. Jadi semua berpangkal dari hawa nafsu, kejahatan paling besar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan cara yang paling mustajab, paling hebat untuk mengendalikan hawa nafsu ini, puasa. Maka puasa ini dilakukan orang-orang sebelum kita, bukan hanya kita. Nabi-nabi, orang-orang soleh sebelum kita pun diwajibkan puasa. Bahkan di masa Nabi Isa Nasrani diwajibkan 30 hari, kemudian ditambah lagi saking enaknya oleh rahib-rahibnya itu ditambah 10 hari lagi. Karena penyakit mereka tambah lagi najar 10 hari sampai 50 hari. Akhirnya mereka tidak sanggup karena dibanyakin sendiri. Ini disebut dengan bid'ah. Ini dibuat-buat sendiri, akhirnya tak sanggup menjaganya dan mereka menjadi tercela.
Bapak Ibu jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi menegaskan begini. Salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun. Ada 3 penghancur manusia yang membuat kita halaka, hancur. Apa itu? Pertama, syuhum muta', kikir yang ditaati, terus menerus kikir. Kikir ini lebih cenderung disebabkan godaan setan ditambah hawa nafsu. Ya. Kikir, bisikan setan, dan hawa nafsu kepada harta. Kemudian yang kedua adalah syuhum muta'. Yang kedua adalah hawa muttaba'. Ya, tadi syuhum muta', kikir yang ditaati. Yang kedua adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Inilah musuh kita, penghancur. Ya. Jadi satu, kekuatan setan tadi, bisikan setan. Yang kedua, kekuatan hawa nafsu. Yang ketiga adalah wa ijabul mar'i binafsihi. Seseorang kagum, sombong terhadap dirinya. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa pahami, ketika hawa nafsu berkolaborasi dengan setan, itu membuat kita kikir. Nah, kikir ini membuat orang-orang fakir miskin meronta-meronta kehidupannya. Kenapa? Karena orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan hak fakir miskin. Nah, dan ini membuat malapetaka, membuat kerusakan dalam kehidupan sosial. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, isi bumi ini lebih dari cukup untuk menanggung kehidupan seluruh manusia bumi. Tapi isi bumi ini tidak cukup kalau menanggung satu orang yang rakus. Jadi satu orang rakus nggak bisa cukup isi bumi ini. Maka musuh kita bersama salah satunya adalah orang-orang yang rakus. Karena ini yang menghancurkan tatanan sosial. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, sombong. Nah, sombong ini apabila hawa nafsu berpadu dengan akal, maka jadi ego. Ego inilah yang memunculkan kesombongan. Pingin dipuji, pingin merasa hebat, sehingga dia suka menindas orang lain. Pingin disebut super power. Nah, karena pingin disebut super power, ketika dia melihat negara lain bangkit, dia hantam, dia hancurkan, dia lemahkan. Dia gunakan perang, kadang perang terbuka, kadang perang dingin, kadang perang proksi. Ini berasal dari ego. Ya. Nah, jadi ini yang paling merusak, dan semua ini sebenarnya ini puncaknya di hawa nafsu. Ego itu pun berasal dari hawa nafsu. Ketika berkolaborasi dengan akal, dia jadi ego. Jadi hawa nafsu inilah awal pangkal yang membuatkan kita rusak. Maka hawa nafsu ini harus kita kendalikan. Nggak bisa nggak. Bagaimana cara mengendalikannya? Puasa. Maka puasa ini disebut dengan perisai junnah. Ya, junnah, perisai dari neraka, perisai dari kehancuran. Puasa ini juga disebut oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Di samping sebagai junnah, dia juga menjadi bagi orang-orang yang belum nikah. Nabi kadang-kadang menyebutnya dengan wija. Fa innalahu wija. Wija itu alat tangkis atau ya sejenis perisai juga. Junnah itu seperti hijab atau perisai penangkis. Wija juga hampir mirip sebenarnya samanya, tapi dengan penggunaan dua kata yang berbeda. Ya, itu juga alat untuk menjauhkan kita, penangkis juga, dari syahwat wanita. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, siapa yang sudah sanggup nikah. Fa illam tastati, kalau enggak sanggup nikah, maka disuruh fa'alaikum bis-shaum, puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah wijah. Karena puasa itu sebagai penghalang, sebagai perisai bagi orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya, yang tidak sanggup nikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Godaan yang paling berat bagi laki-laki kata Nabi SAW secara umum, terutama yang belum nikah, padahal umurnya sudah waktu nikah, adalah godaan wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan fitnatin nisa. Tidak ada kutinggalkan fitnah, godaan, cobaan yang paling berat bagi laki-laki kecuali godaan wanita. Maka di puasa ini kita diharamkan makan minum dan diharamkan hubungan suami istri. Kalau kita lakukan, kena hukuman. Kenapa? Itu dalam rangka untuk menahan diri, melatih. Ya. Karena puasa itu adalah, hakikatnya adalah al-man'u, melatih diri, menahan diri. Atau keep anil fi'li, berhenti melakukan sesuatu. Itulah hakikat makna dari puasa secara bahasa. Jadi puasa ini menahan. Karena hawa nafsu kita ini tidak bisa dibunuh. Dia tetap ada dalam diri kita. Dia bisanya dikendalikan. Dia bisanya ditahan. Dan alat penahannya ya puasa. Nggak ada lain. Maka puasa ini berhenti melakukan sesuatu, menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Cuma di dalam fikih menahan diri dari hawa nafsu yang membatalkan itu makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi ini tingkat awal, tingkat pertama. Puasanya orang awam. Kalau kita mau terus naik, berkualitas puasa kita, yang kita tahan bukan hanya makan, minum, dan syahwat hubungan suami istri, tapi seluruh anggota tubuh. Tangan kita tahan, mulut kita tahan, kaki ditahan. Jadi kullu jasad, seluruh jasad kita ini kita tahan dari berbuat maksiat. Ini makna puasa di level puasa yang lebih tinggi. Kalau bahasa Imam Ghazali, inilah puasa orang yang sama dengan orang yang khawas, orang khusus. Kalau tadi puasa am, naik puasa khusus. Ada lagi puasa yang lebih tinggi dari sini, ada kualitasnya. Apa itu? Nah, ini yang disebut beliau dengan puasa khawasul khawas. Khawasul khawas itu gimana puasanya? Bukan hanya makan, minum, dan hubungan suami istri, dan bukan hanya seluruh jasmaninya, tangan, kaki, matanya juga ditahan, dikendalikan, disaum puasa, tapi hatinya pun itu diikut sertakan puasa. Maksud hati puasa bagaimana? Hati tidak dipandangkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makom paling tinggi. Jadi ketika hati kita berpaling kepada selain Allah, istighfar. Hati kita dalam puasa itu terus terlatih hanya ingat Allah, hanya menginginkan ridha Allah Ta'ala. Walaupun tampak secara zahir kita kerja dunia, tapi hati kita selalu memandang Allah. Ini puasa yang paling tinggi. Ya. Bisakah kita sampai ke sana? Bisa, kalau kita coba. Kalau kita latih. Karena puncaknya nanti memang ke sana. Sehingga nanti muncul alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang qiyaman wa qu'udan. Ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Ini puncak spiritual. Sehingga kita selalu memandang Allah. Selalu ingat Allah. Mungkinkah kita mengerjakan sesuatu tapi hati kita ingat Allah? Mungkin. Sangat mungkin. Saya contohkan misalnya. Ketika bapak ibu jatuh cinta kepada seseorang, lagi nyetir. Kita lagi nyetir, tapi hati kita teringat dengan orang yang dicintai. Jadi hati kita memandang orang kita cintai. Kadang-kadang kita senyum sendiri, teringat sendiri. Itulah perumpamaannya. Jadi bisa saja jasmani kita bergerak untuk urusan dunia, tapi kolbu kita terpaut, terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puasa yang khawasul khawas, orang yang makomnya sangat tinggi ruhaninya. Dan ini kita lakukan, kita pelajari, kita lakukan pelan-pelan sampai sempurna puasa itu. Karena puasa yang sebenarnya begitu. Hati kita tidak lagi menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena puasa awam
itu sebenarnya banyak dilakukan orang awam, tapi karena dia sifatnya awam, maka dia efeknya tidak banyak, ya. Tidak terlalu banyak efeknya. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita merenung begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita hitung-hitung, kita ini kan puasa negara kita ini sejak merdeka 1945, sekarang 2024. Berarti sudah hampir 80 tahun kita puasa kan, 79 tahun. Coba lihat efeknya ke negara kita, 79 tahun sejak kita merdeka. Apakah 79 tahun ini telah membuat masyarakat Indonesia membaik? Ternyata 79 tahun ini tidak besar pengaruhnya. Kenapa tidak besar? Karena puasa kita melingkar di puasa am tadi. Hanya menahan makan dan perut. Sementara kolbu kita tidak terlibat. Nah, puasa-puasa seperti inilah yang dikatakan Nabi, hal min shaim. Berapa banyak kamu lihat orang yang puasa, laisa lahu. Tidak ada yang dia peroleh illa min ju', kecuali lapar dan haus, atash wal ju'. Ini yang kita alami hari ini. Kenapa? Karena puasa kita ini tidak melibatkan kolbu, tidak melibatkan hati, tidak melibatkan roh. Padahal kita tahu seluruh amalan yang tidak dilibatkan hati, kolbu, sebenarnya dia tidak berbekas untuk membersihkan hati. Ayat yang saya bacakan tadi di awal, ya, yang mengatakan hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah inilah jalanku. Jalanku apa? Menyeru. Mengajak kita kembali kepada Allah. Bagaimana cara mengajak Nabi kita kembali kepada Allah supaya mau ruh kita ini kembali kepada Allah? Ala basirah. Maka ruh kita ini harus dibuka mata hatinya. Ya. Dibuka mata hatinya. Kalau bahasa awamnya, disadarkan pikirannya. Kalau kita nggak disadarkan, kita merasa hidup kita hanya di dunia ini saja. Kita lupa akhirat, lupa dengan Allah. Allah dan akhirat itu tidak melekat di kolbu kita. Ini resikonya. Maka berapa banyak orang, kata guru-guru kita, berapa banyak manusia ini dia Islam, ngaku beriman, tapi dia tidak mau hidup bersama Allah. Dia lebih suka hidup bersama hawa nafsunya. Kenapa dikatakan tidak hidup bersama Allah? Perhatikanlah. Ketika dia mau berangkat kerja, apakah dia merasa bersama Allah? Apakah dia niat bekerja mencari ridha Allah? Banyak yang lupa. Padahal kalau kita benar-benar beriman, begitu kita berangkat kerja, ya Allah, aku mau berangkat kerja, mencari rezeki yang halal. Tolong bantu aku, selamatkan aku. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku kerja ini cari ridhamu. Begitu sampai di kantor, kita ngomong ke hati kita, ya Allah, ini di kantor banyak masalah ini. Ada 11 ini belum selesai. Tolong aku ya Allah menyelesaikan masalah ini. Maka Allah kasih buka pintunya, selesai 3 masalah 1 hari. Pulang kita ke rumah, ya Allah, alhamdulillah, aku sudah sampai rumah. Terima kasih atas segala nikmat-Mu. Tadi Kau bantu aku menyelesaikan masalah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Jadi kehidupan kita tadi itu bersama Allah. Nah, itulah hidup bersama Allah tadi. Tapi kita tidak bisa melakukan ini sampai ke makom ini kecuali ruhani kita itu disadarkan. Dia dulu bersama Allah di alam ruh, di alam cahaya, diturunkan ke alam bumi, dibalut oleh hawa nafsu, dibalut akal, sehingga dia melihat bumi, keinginan-keinginannya kepada dunia semakin banyak, sehingga dia lupa kepada Allah. Nah, bagaimana dia supaya tidak lupa? Diingatkan. Bagaimana mengingatkannya? Ala basiro, dibuka mata hatinya. Bagaimana buka mata hati? Bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya dengan mengamalkan amalan fardu dan amalan sunnah nawafil. Nah, puasa ini salah satu membersihkan qalbu kita, menghapuskan dosa. Maka puasa ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan serius, dengan keimanan dan ihtisab, dengan ikhlas, dengan serius, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa-dosa sebelumnya.
Nah, dosa-dosa itulah yang kata Nabi menempel bintik hitam di kolbu kita. Apabila kita serius puasa dengan melibatkan kolbu, maka dosa-dosa itu, bintik hitam itu gugur dari hati. Kebukalah mata hati, mata roh kita ini. Nah, barulah kita mengerti. Semakin kebuka mata hati kita, semakin kenal kita dengan Allah, semakin bersih diri kita, semakin bersih roh kita, semakin enaklah kita menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi ibadah-ibadah sholat, ibadah puasa, itu kita lakukan dengan merasa nikmat. Tidak ada beban lagi. Tapi kalau kita tidak bersih kolbunya, ya, bagaimana mau bersih kolbu? Setiap beramal, kolbunya, ruhnya nggak diikutkan, kan gitu. Akhirnya nggak bersih. Sholat aja juga hatinya nggak hadir, cuma lisannya ngomong, ya nggak bersih-bersih nanti, Pak. Bahkan doa saja kata Nabi, kullu doa makbulun, seluruh doa ini dikabulkan, diterima Allah, illa min qalbin ghafil, kecuali doa yang tidak berasal dari hati. Kenapa doa amalan yang tidak hadir hati tidak diterima Allah? Karena tidak ada alat pengantarnya. Yang mengantarkan kita sampai amalan kepada Allah itu kolbu, rasa, itu tunggangannya, itu mobilnya, alat angkutnya, ya. Kok bisa begitu, Ustaz? Saya kasih pemahaman yang lebih mendalam rinci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kalau tidak terlibat hati rasa, maka amalan kita tidak sampai ke Allah? Logikanya begini. Allah itu berada di dimensi lahut. Untuk menembus dimensi lahut itu, kita harus menggunakan ruh. Jasmani ini tidak bisa menembus lahut, alam lahut. Yang berasal dari lahut di unsur diri kita adalah ruh, rasa. Maka untuk beramal itu, amal itu agar jadi angkut, harus khusyuk, pakai rasa, serius. Kita hayati, kita resapi, kita hayati, kita resapi, kita rasakan. Astaghfirullahaladzim. Ada seorang sahabat ketika dia berdoa, ini orang Yahudi, ya, supaya mudah memahaminya. Orang berdoa, orang Arab Badui, bukan Yahudi, Arab Badui. Ketika dia berdoa, ya Rasul, di manalah Allah itu sebenarnya? Kalau disebut Allah itu di aras itu kan di atas langit, jarak bumi langit 1000 tahun, langit satu, langit 2, 500, 7 lapis langit 3500, tambah 1000, 4500 tahun. Terus aras 1000 tahun, 5500 tahun baru nyampe. Bagaimana doa bisa nyampe ya Rasul? Kalau Allah itu di langit, kapan sampainya? Umurku 100 tahun aja nggak cukup. Karena dia berpikir pakai akal dan jasmani, akal orang awam. Nggak nyampe. Allah itu berada di dimensi lahut. Nah, untuk menembus dimensi lahut itu, ya, itu kalau dengan jasmani berkendaraan, ya naik kuda, ya segitu. 1000 tahun baru sampai langit pertama. 1000 tahun langit, 500 tahun langit kedua. Begitu. Tapi kalau kita menggunakan indera ruh, indera rasa, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu wah itu kan, itu satu malam sudah bisa nembus, 2,5 jam saja sudah bisa nyampai ke lahut. Kecepatan hati ruh itu melebihi kecepatan cahaya. Maka ketika kita merasa rindu di sini, calon istri kita berada di Amerika, begitu kita rindu langsung nyampe rasa itu ke dia, dia pun kontak. Padahal jarak Amerika dengan Jakarta itu bisa ribuan kilometer. Jadi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Maka kalau kita beribadah tidak menggunakan rasa ruh, tidak ada yang membawa amalan ini sampai kehadiran Allah. Ini logika ilmiahnya dan logika ayat dan hadisnya. Maka kalau kita berdoa tidak pakai qalbu min
fi min qalbin ghafil, tidak terlibat hati rasa, kata Rasul, ditolak. Begitu juga ibadah kita ini, sholat, puasa, tidak terlibat kalbu kita, tak ikut puasa hati kita, itu tertolak nanti. Kualitasnya rendah dan tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka sholat yang dilakukan oleh umat Islam ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu pasti mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Tentunya sholat yang memiliki energi. Yang memiliki energi itu, yang diterima Allah itu adalah yang melibatkan ruh qalbu. Maka puasa itu pun begitu, ikutkan qalbu kita puasa. Usahakan hati kita tidak berpaling ke Allah. Supaya apa? Supaya pengaruh puasa itu bisa benar-benar kita rasakan. Keluar kita dari bulan Ramadan, meningkat kualitas rohani kita, Pak. Ya. Kalau hanya puasa perut saja dengan puasa syahwat saja, lemah kualitasnya. Memang itu membantu, tapi lemah kalau tidak dihayati, tidak diresapi pakai qalbu. Apalagi kalau kita mikir-mikir, misalnya kadang kita berpikir begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini kan seperti kita sebut tadi, berjuang untuk mencapai titik terdekat, untuk menjadi kekasih Allah, untuk bersih sebersih-bersihnya sehingga kita dekat dengan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dalam kondisi bersih. Nah, kalau kita lupa dengan hakikat tujuan hidup kita ini, nanti sebahagian umat ini ada yang hidupnya digunakan untuk apa? Hanya untuk mempertahankan sejengkal perut. Akibatnya, maka sebagian manusia ini, karena dia mempertahankan sejengkal perut, apa yang dia peroleh, tanpa dia sadari, dia berjuang, hidupnya diarahkan berjuang untuk menciptakan kotoran-kotoran yang banyak. Kadang-kadang kita merenung begitu, Pak. Kita kan makan, enak di tenggorokan, masuk ke perut. Setelah dari perut jadi apa? Kotoran. Buang WC, kotoran, buang WC. Jadi coba renungi dengan baik. Berapa banyak sebenarnya orang yang lupa dengan hakikat tujuan hidupnya, sehingga dia hidup berjuang untuk menciptakan kotoran. Karena yang dalam pikirannya, hatinya itu hanya duit, harta, makan. Ini yang membahayakan. Kalau roh kita tidak disadarkan, ya, tidak diberi pencerahan, tidak disadarkan, dia kan seperti itu, mengikuti hawa nafsu perut, hawa nafsu seksual. Makan. Padahal ketika kita makan jadi kotoran. Jadi seolah-olah hidup kita ini berjuang untuk memproduksi kotoran sebanyak-banyaknya di WC. Seram nggak itu kalau kita hidup begitu? Maka Buya Hamka mengatakan, kalau orang hidupnya hanya untuk makan, apa bedanya dengan binatang yang di kebun binatang? Mereka makan aja. Yang di hutan-hutan sama juga cari makan. Imam Ali lebih keras lagi. Siapa yang hidupnya tujuannya hanya untuk sejengkal perut, dia tidak bisa lebih mulia derajatnya daripada apa yang dikeluarkan perutnya. Nah, inilah makanya kita Islam nggak bisa lebih mulia. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita tertuju kepada makan itu saja. Nah, ini yang harus kita sadarkan rohani kita, supaya dia hidup, mata hati kita itu basirah. Sadarkan, bersihkan dia dengan amalan-amalan. Amalan yang membersihkan itu hanya apabila ruh kita libatkan. Astaghfar, zikir, libatkan qalb. Astagfirullah. Libatkan qalb kita. Rasakan, biar dia bersih. Jangan lisan aja. Mau istighfar, mau zikir, mau sholat, mau puasa. Terus puasa pun begitu. Ya Allah, kita melihat aurat wanita, istighfar, ya Allah, aku puasa, ya Allah, aku nahan diri karena ya, ada godaan untuk memaki orang lain, dimaki orang lain kita kan. Ya Allah, aku lagi puasa, ya Allah. Libatkan qalbu, baru dia bersih. Ya. Begitulah modelnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita libatkan qalbu, maka semua amal ibadah kita ini makbul, diterima. Itulah yang dikatakan Nabi, sholat kita sendiri yang diterima itu yang ada hadir hati, yang khusyuk, yang ada qalbu hadir.
Bahagian-bahagian yang tidak ada hadir hati, nggak ada kolbu terlibat, ruh tidak terlibat di situ, itu terbuang. Nah, dari situlah kita paham bahwa ruh, rasa inilah yang mengantarkan amalan itu sampai kehadiran Allah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Kalau dia tidak pakai hati, tidak pakai rasa, tidak ada alat penyampainya. Karena ruh yang cepat. Orang bertuhan pakai kolbu, pakai hati, dia langsung merasa dekat kepada Allah. Langsung sampai di hadapan Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Langsung. Dan dia akan merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Langsung merasa dekat. Kalau kita bertuhan pakai korbu, pakai ruh, pakai rasa. Tapi kalau bertuhan hanya pakai akal saja, indera akal semata, indera mata, nah itu model lain tadi. Allah di langit. Nah, kalau di langit berarti gak ada di bumi. Terasalah jauh Allah. Jadi bertuhan tuh rasanya jauh banget dari Tuhan. Ini bahaya seperti ini. Akidah seperti ini membahayakan, membuat kita merasa tidak pernah bersama Allah. Ya. Kenapa? Karena pakai akal saja, pakai jasmani, jahir saja bertuhannya. Maka tidak akan berbekas banyak kepada kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, kata Nabi SAW, untuk menghindari syahwat, mengendalikan syahwat kepada wanita, ini termasuk syahwat yang paling berat. Kita disuruh menikah, ya, supaya dia terarah kepada yang baik, maka menikah, dan menikah itu dianggap iza tazawwajal abdu faqad kammala nisfudin. Siapa yang menikah, dia sudah mampu menyelamatkan separuh dari agamanya. Jadi apabila kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu terhadap wanita, itu sebenarnya sudah menyelamatkan separuh agama kita. Separuh musuh kita itu sudah takluk, tinggal hawa nafsu yang lain. Nah, begitulah perumpamaannya. Jadi Nabi menganggap itu sudah bagian dari separuh agama. Sudah kita selamat. Ya. Karena godaan yang paling berat adalah godaan wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Kami hiasi kepada manusia syahwat, kecintaan syahwat kepada wanita. Ini pertama paling hebat. Wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarat minaz zahab, perhiasan, harta kekayaan, wal khail, kuda-kuda, binatang ternak ini usaha. Kalau konteks hari ini punya kebun, wal an'am wal harth, punya kebun, punya peternakan sapi, ya, peternakan ayam dan seterusnya, ini namanya usaha. Jadi manusia mencintai perempuan, anak, dan seterusnya sampai kepada usaha. Ini termasuk bahagian cobaan, godaan-godaan hawa nafsu yang harus kita lewati, yang harus kita atasi sampai kita nanti mampu menyempurnakan diri kita. Dan kalau kita bisa menyempurnakan diri kita melewati godaan hawa nafsu ini, maka selamatlah kita. Selamatlah kita, dan insya Allah barulah kita bisa kembali pulang dalam kondisi bersih. Berkali-kali saya sebut, ketika rohani kita kembali bersih, maka dibawa malaikat Israel naik ke langit pertama, buka pintunya. Siapa yang datang? Fulan bin Fulan. Baik, dibukakan pintu, sudah dapat izin. Naik langit pertama, tidak disuhai. Langit pertama naik, wangi rohani itu, disambut malaikat dengan gembira. Naik langit kedua lagi, begitu juga. Semua malaikat penjaga pintu langit itu mempersilahkan rohani kita naik. Sampai kehadiran Allah, barulah Allah mengatakan, wahai malaikatku, turunkan hambaku ke bumi untuk ke alam kubur untuk menghadapi pertanyaan malaikat maut, malaikat munkar nakir. Barulah dibawa turun dia dengan kemuliaan. Nah, tapi kalau orang yang kotor naik ke langit pertama, udah ditolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang bersamamu? Fulan bin Fulan. Oh, tidak boleh masuk. Tidak ada catatan izin. Allah tak mengizinkan masuk. Kenapa? Karena orang ini kotor, orang ini banyak buat dosa, buat jalim, ruhaninya sebau-baunya, tak bisa masuk ke langit pertama, nggak bisa nembus. Langit pertama nggak bisa nembus. Sehingga Allah katakan,
campakkanlah dia ke bumi untuk menghadapi siksa malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dicampakkanlah dia. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit bagi mereka. Walladzina kazzabu bi ayatina. Bagi siapa? Bagi orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan bagi orang-orang yang wastakbaru anha, menyombongkan diri dari menyembah kami, tidak mau taat kepada Allah. Nah, orang seperti ini, inilah yang dijadikan percontohan buruk. Kalau bahasa orang tua kita, matinya tak diterima bumi. Sebenarnya bukan bumi yang tak terima, tapi langit yang tak mau menerimanya. Karena kotor busuknya rohani orang-orang yang tidak pernah mengingat Allah. Dan ibadahnya juga gak pernah melibatkan rohani. Macam mana? Jadi gak berbekas. Maka itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan. Dan mudah-mudahan puasa kita ini bisa bermanfaat besar bagi kita. Karena puasa ini adalah cara terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan apabila kita mampu melakukannya dengan baik, maka nanti jiwa kita menjadi mutmainnah dengan puasa ini. Kita akan mengalami mutmainnah. Kenapa? Karena goncangan hawa nafsu sudah terkendali. Tapi kalau goncangan hawa nafsu bagi diri kita tidak terkendali, maka kita akan terus goncang. Terajak untuk maksiat, buat jahat, ammar atau bisu, lawamah, suka mencaci, suka memaki, suka marah-marah. Ini kan ciri-ciri tak terkendali hawa nafsu. Tapi apabila mampu kita kendalikan dengan puasa, maka dia tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, saya kira itu saja. Semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada kita untuk istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan. Kita mohon kepada Allah, dan semoga Allah nanti memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil rohani kita dengan panggilan yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita tutup dengan doa kifarat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.